Kedua, Peraturan Permenkes 2014. Di sini saya mau menyampaikan Peraturan Permenkes 2014. Apa arti 2014? 2014 artinya dibuat tahun 2014. Ya, dibuat tahun 2014. Artinya aturan itu sudah ada sejak tahun 2014. Nah, Dinas Kesehatan ini lewat Sekda memutasi saya tahun 2016 ke BIKA. Nah, tahun 2016 itu artinya sudah lewat dari 2014. Bagaimana sistem kontrol dari dinas, dari Baperjakat, dari PKPSDM yang telah mengetahui bahwa dalam aturan Permenkes tahun 2014 sudah ada 2014-nya aturannya yang menyatakan bahwa harus sarjana, ya, yang sudah berpengalaman di puskesmas. Tidak disebutkan di puskesmas itu. Saya sudah 5 puskesmas, 1 rumah sakit, ya. Jadi tidak disebutkan puskesmas itu. Saya sudah keliling puskesmas itu. Di Semito saya lebih dari 3,5 tahun, ya. Memang di rumah sakit saya 5 tahun, di Suwait saya 1 tahun. Habis itu di Martinus 6 bulanan. Ya, di Pala Pulau 4 bulanan, tapi di Semito saya lama. Nah, dan setelah itu saya di rumah sakit, setelah itu dipindahkan ke BIKA. Pada saat saya masuk ke BIKA, yang jadi kapus adalah Bu Bernadetta Adet, ya. Dan September 2016 September 2016 digantilah oleh PLT Riyadi. Dan PLT Riyadi mengikuti pelatihan November 2017. Jadi diangkat PLT 2016, mengikuti pelatihan 2017 dan diangkat jadi kapus pada tanggal 1 Agustus 2018. Kenapa saya ingat 1 Agustus 2018? Karena 1 Agustus 2018 itu adalah hari eksekusi rumah dinas di Putu Sibau, di rumah sakit. Jadi saya tinggal di belakang rumah sakit, rumah dinas rumah sakit di Putu Sibau. Saya berdinas di BIKA. Saya dieksekusi pada tanggal 1 Agustus 2018. Tapi gagal dan berhasilnya mereka pada tanggal 10 Agustus 2018. Dan rumah dinas yang ada di BIKA itu adalah rumah bersalin yang diubah menjadi rumah dinas dokter pada tanggal 1 Agustus 2018. Ya, baru pada tanggal 1 Agustus 2018 dijadikan rumah dinas dokter. Dan penyerahannya secara surat pada tahun 2020, 13 Juni 2020. Dan penyerahan kunci pada tanggal 13 Januari 2021. Karena dia mau merehab dulu dan mau memberikan ada sofa, ada spring bed. Pada saat penyerahan surat serah terima rumah negara itu diserahkan pada tanggal 13 Juni 2020, itu dihadiri oleh Pak Kastono, PLT Dinas Kesehatan Pak Nasir, dan ada Ibu Dewi Melisa yang hari ini bersaksi dari saksi tergugat. Dan dia bilang sudah disiapkan tahun 2017. Itu tidak benar karena penyerahannya baru 2020. Ya, diubah menjadi rumah bersalin baru 1 Agustus 2018. Ya, 2018 diubahnya, diserahkan 2020, penyerahan kunci 2021, saya dimutasinya tahun 2016 dan saya dinyatakan tidak hadir tahun 2017 itu dan tidak mendapat tunjangan. Ya, jadi selama 2017 belum ada rumah dinas dokter. Dan tadi pertanyaan yang terakhir adalah ada berapa dokter di Puskesmas BIKA? Mereka menyatakan ada 2 dokter, ya, 2 dokter di Puskesmas BIKA, ya. Jadi saya ini bingung karena saya melihat laporan dari bendahara, ya, bendahara Dinas Kesehatan, yaitu ada disebutkan seorang nama dokter, yaitu Dr. Asri Anissa. Dia menerima daftar pembayaran gaji dan sebagainya untuk para pegawai Puskesmas BIKA pada bulan Oktober 2017 dan pada November 2018, ya. Dokter ini yang ada di BIKA dipindahkan ke rumah sakit tahun 2016 pada bulan Juli 2016 dia dipindahkan, tetapi dia masih menerima dalam laporan ini daftar pembayaran gaji dan sebagainya untuk para pegawai, ya, Puskesmas BIKA pada bulan Oktober 2017 dan November 2018, ya. Nah, ini kita tidak sampaikan hal ini, tapi ini saya mau menyampaikan ke masyarakat dan kepada yang berwenang nanti, ya, biar ini disampaikan karena ranah kita hanya perdata menanyakan kenapa saya nggak diberikan tunjangan itu. Dan tadi hari ini juga Pak Tarung bersaksi bahwa Pak Tarung bersaksi menulis surat simpati kepada saya itu atas tekanan saya. Saya dianggap mau membunuh dia, saya dianggap selain membunuh saya lupa tadi. Saya pokoknya bukan orang gila, saya dianggap mau membunuh dia. Ya, masyarakat yang menilai apakah saya ini tipe orang pembunuh atau bukan, ya. Tapi surat itu dibuat oleh Pak Tarung, diberikan kepada saya. Tidak ada saya merasa menekan, tidak ada saya merasa mendikte, ya. Jadi saya sempat menanyakan dia, tolong bantu saya sebagai saksi. Dia bilang tidak bisa. Nah, tapi hari ini dia datang sebagai saksi dari pihak tergugat. Dan itu terjadi juga pada saat saya gugat Bupati di Petun.
dia janji ia menjadi saksi saya, tapi pada saat saya sudah siapkan bis, siapkan hotel, di hari itu dia tidak ada di rumah. Ya, padahal saya sudah jemput. Ternyata dia mabuk dan dia tidak ada. Sedangkan tiket bis, tiket hotel sudah kita siapkan. Ya, semoga saya bisa memperoleh keadilan di sini. Terima kasih. Ini hari ini tanggal 13 April 2021. Saya juga sudah meminta sama Kominfo lewat Wakil Bupati dan Bupati. Saya ada kemarin ketemu dengan Bapak Bupati dengan Kadis Kominfo. Ini bisa diliput oleh Kominfo asal ada permintaan dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda atau Kabak Hukum. Ya, terima kasih. Semoga kita dapat memperoleh keadilan.